Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 3 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Faridatul Muakhiroh, kemudian Fatma Nadia, dan yang terakhir ada Herawati Sri Septina. Kami di sini akan membahas tentang Managing Project in Human Resource, Training and Development, di mana pembahasan kami terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada garis besar perencanaan, yang kedua ada estimasi waktu dan biaya, yang ketiga ada penjadwalan. Baiklah, yang pertama akan dibahas oleh teman saya, yaitu Herawati Sri Septina. Pembahasan yang pertama yaitu tentang garis besar perencanaan. Saya mengutip sebuah kalimat, "A goal without plan, just a wish, and a plan without action, just a dream." Tujuan tanpa perencanaan hanyalah keinginan, dan perencanaan tanpa tindakan hanyalah mimpi. Nah, dari kalimat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa perencanaan sangatlah diperlukan untuk menjalankan setiap program, apalagi program yang ada pada organisasi maupun perusahaan. Perencanaan sendiri memiliki arti sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan atau prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Inti dari perencanaan adalah mengelola sumber daya yang dimiliki oleh lembaga atau organisasi agar bisa digunakan dengan maksimal serta efisien untuk mencapai satu tujuan. Pada garis besar perencanaan, timbul pertanyaan. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Kapan harus melakukan? Siapa yang akan melakukan tugas apa? Bagaimana urutan yang kita lakukan? Kemudian sumber daya apa yang kita butuhkan? Tujuan apa yang akan dicapai? Kemudian yang terakhir, bagaimana kita mengetahui kalau perencanaan ini berhasil? Atau dalam arti lain, bagaimana cara mengevaluasi? Pertanyaan-pertanyaan ini haruslah didiskusikan agar menghasilkan jawaban yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan, sehingga pertanyaan yang sudah didiskusikan tadi bisa menjadi arahan untuk kita bisa melakukan suatu tindakan. Dari mana perencanaan itu dimulai? Pada tahap perencanaan, biasanya dilakukan sebelum kegiatan dimulai, tetapi tidak selalu. Dalam hal apapun, perencanaan selalu berlanjut selama pelaksanaan proyek. Artinya, perencanaan akan tetap ada meski proyek sedang dijalankan, karena akan ada kebutuhan di mana saatnya untuk mengubah beberapa aspek dan merevisi hal-hal yang tidak diperlukan dalam pelaksanaan proyek. Garis besar perencanaan yang kedua adalah mengembangkan rencana proyek. Pada pengembangan rencana proyek ini memiliki dua pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama, bottom up, yang kedua, top down. Pendekatan bottom up atau dengan kata lain dari bawah ke atas yaitu mengidentifikasi semua tugas kecil yang perlu dilakukan dan kemudian mengelompokkannya ke dalam blok kerja yang lebih besar dan lebih mudah dikelola. Maksudnya adalah perencanaan dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan, dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasannya. Atasan di sini berfungsi sebagai fasilitator. Dengan kata lain, pendekatan ini adalah upaya melibatkan semua pihak sejak awal. Yang kedua adalah pendekatan top down, yaitu dari atas ke bawah, dimulai dengan memetakan blok-blok pekerjaan utama
yang perlu dilakukan dan kemudian memecahkan menjadi satu tugas konstituante mereka. Artinya, dalam pendekatan top down ini, atasan berfungsi sebagai pemutus kebijakan di mana bawahan hanya melaksanakan tindakan sesuai dengan keputusan yang telah dibuat oleh atasan. Dalam artian lain, tidak dilibatkan secara langsung pekerja atau karyawan dalam hal ini. Yang ketiga, yaitu menggunakan diagram logika. Perencanaan agar mudah dimengerti dan dipahami oleh semua pihak perlu untuk digambarkan melalui diagram. Salah satu yang bisa dilakukan adalah membuat diagram logika. Diagram logika ini membantu Anda menyusun jadwal kegiatan dengan menggambarkan pengalaman secara kolektif dan pengetahuan tim proyek yang akan melaksanakan tugasnya. Di samping penjelasan, ada sebuah gambar di mana itu merupakan contoh dari diagram logika dalam perencanaan. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi pengiriman. Sebelumnya ada gambar atau diagram logika yang menjelaskan tentang tahapan atau hal-hal yang dilakukan dalam membuat perencanaan. Bagian-bagian tersebut yaitu yang pertama, mengamankan dana, yang kedua bernegosiasi dengan agen lain, yang ketiga membentuk kelompok penasehat, yang keempat menetapkan rencana pengumpulan data, yang kelima pengumpulan data, yang keenam tuliskan teks direktori, yang ketujuh identifikasi printer, yang kedelapan menyetujui kontrak, yang kesembilan menyetujui rencana distribusi, yang kesepuluh mengatur distribusi, yang kesebelas adalah distribusi direktori. Ketika distribusi direktori sudah dilaksanakan, maka perencanaan telah selesai. Istilah kiriman digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang akan diproduksi dan diserahkan selama proyek. Penting untuk mengidentifikasi kiriman karena memberikan fokus untuk membantu Anda memastikan bahwa proyek tersebut direncanakan untuk mencapai semua hal yang diharapkan darinya. Diagram logika merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk memerinci setiap hal yang direncanakan untuk kemudian dipahami oleh semua pihak yang ada dalam perusahaan maupun organisasi yang akan menjalankan program tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 mengidentifikasi pengiriman. Di sini ada yang pertama mengamankan dana, yang kedua bernegosiasi dengan agen lain, yang ketiga bentuk kelompok penasihat, yang keempat tetapkan rencana pengumpulan data, yang kelima kumpulkan data, yang keenam tulis teks direktori, yang ketujuh identifikasi printer, yang delapan menyetujui kontrak, ke-9 menyetujui rencana distribusi, ke-10 atur distribusi, dan yang ke-11 distribusi direktori. Istilah kiriman digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang akan diproduksi dan diserahkan selama proyek. Penting untuk mengidentifikasi kiriman karena ini memberikan fokus untuk membantu Anda memastikan bahwa proyek tersebut direncanakan untuk mencapai semua hal yang diharapkan darinya. 2. Memperkirakan waktu dan biaya. Estimasi waktu. Mempertimbangkan ukuran dan kerumitan, hitung jumlah waktu dan berapa banyak orang yang dibutuhkan. Selanjutnya, tujuan dapat dikelola, diukur, dan dicapai. Di sini estimasi waktu, banyak orang merasa sangat sulit untuk memperkirakan berapa lama tugas atau tahap kunci dalam sebuah proyek untuk menyelesaikan. Ada beberapa cara di mana Anda dapat mendekati masalah. Saya mempertimbangkan ukuran dan kerumitan setiap tugas dan berapa banyak waktu yang akan Anda izinkan jika itu merupakan bagian dari beban kerja sehari-hari.
Selanjutnya adalah struktur rincian kerja. Menyusun struktur sebagai titik awal biasanya memecah pekerjaan proyek menjadi tugas yang memungkinkan Anda mengidentifikasi staf proyek untuk setiap aspek pekerjaan yang akan dilakukan. Struktur rincian pekerjaan memungkinkan Anda untuk membagi pekerjaan proyek menjadi paket. Ini dapat dibagi lagi menjadi elemen dan kemudian menjadi tugas individu yang memberikan dasar untuk memperkirakan waktu dan upaya yang diperlukan. Tahap pertama dalam mulai menyusun struktur rincian kerja adalah memecah proyek menjadi bagian-bagian utamanya. Ini adalah deskripsi tingkat tinggi dari pekerjaan proyek. Misalnya, jika tujuan proyek adalah untuk memindahkan area reprografik, area utama untuk memulai rincian pekerjaan mungkin adalah bersiap untuk pindah, melakukan langkah itu, dan membangun kembali penggunaan normal dari area reprografik. Selanjutnya, memecah masing-masing menjadi kegiatan utama yang akan berkontribusi untuk mencapai setiap hasil. Dan mempertimbangkan keterampilan dan pengalaman apa yang dibutuhkan, bahan apa yang dibutuhkan, peralatan, kondisi atau informasi apa yang diperlukan, dan berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya adalah struktur kerusakan kerja untuk pelaksanaan paket sistem penemuan baru. Di sini ada desain kegiatan kerja. Yang pertama, tinjau materi yang ada. Yang kedua, perencanaan perubahan. Yang ketiga, perkiraan waktu desain yang dibutuhkan. Yang keempat, mengidentifikasi desain. Yang kelima, proses desain. Yang keenam, program desain pelatihan. Lalu, untuk persiapan pelaksanaan adalah yang pertama, konsultasikan dengan penggunaan potensial, identifikasi kebutuhan pelatihan, memperkirakan waktu pelatihan yang dibutuhkan, lalu identifikasi pelaksanaan sistem time scale, lalu manajer garis kereta, dan tentukan sistem perekaman. Dalam memperkirakan waktu dan biaya, kita juga harus menentukan struktur rincian pekerjaan yang memungkinkan untuk membagi pekerjaan proyek menjadi paket. Dan ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa elemen dan kemudian menjadi tugas individu yang memberikan dasar untuk memperkirakan waktu dan upaya yang diperlukan. Tahap pertama dalam mulai menyusun struktur rincian kerja adalah memecah proyek menjadi bagian-bagian utamanya. Ini adalah deskripsi tingkat tinggi dari pekerjaan proyek. Misalnya, jika tujuan proyek adalah untuk memindahkan reprografik, area utama untuk memulai rincian pekerjaan mungkin adalah bersiap untuk pindah, melakukan langkah itu, dan membangun kembali penggunaan normal dari area reprografik itu. Langkah selanjutnya adalah memecah masing-masing menjadi kegiatan utama yang akan berkontribusi untuk mencapai setiap hasil. Sebagai contoh, untuk mempersiapkan langkah tersebut akan ada kegiatan untuk membuat pengaturan dan pengguna layanan lab reprografik, dan siapapun yang akan terkena dampak untuk sementara waktu menangguhkan layanan, dan kegiatan yang berkaitan dengan pengepakan peralatan dan bahan. Untuk melanjutkan penguraian, masing-masing akan dirinci lebih lanjut sampai daftar tugas yang berbeda telah diidentifikasi. Struktur rincian pekerjaan ini mengidentifikasi dan mendefinisikan masing-masing tugas proyek dengan sangat rinci. Setelah setiap tugas diidentifikasi, pertimbangan dapat diberikan untuk merencanakan bagaimana hal itu akan dijelaskan. Nah, untuk setiap tugas ada beberapa pertanyaan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, keterampilan dan pengalaman apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian, bahan dan peralatan, kondisi atau informasi apa yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut, dan berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Selanjutnya, setelah struktur rencana kerja selesai menjadi mungkin untuk biaya proyek,
Biasanya ada keseimbangan untuk mencapai keseluruhan angka yang telah diidentifikasi sebagai anggaran untuk proyek dan biaya yang dapat diidentifikasi begitu perencanaan rinci telah dimulai. Jika Anda yakin bahwa tugasnya realistis dan dapat dicapai, Anda dapat mulai memperkirakan biaya waktu staf. Akan ada biaya terkait staf lain jika proyek ini mempekerjakan staf secara langsung. Misalnya, biaya administrasi gaji, perpajakan, liburan tunjangan, pembayaran lembur, pelatihan, perjalanan, dan subsistem. Mungkin juga biaya akomodasi untuk staf dan peralatan selama durasi proyek. Dalam beberapa kasus, ini kurang mahal bagi sebuah organisasi untuk menyewa staf khusus untuk mengerjakan sebuah proyek daripada untuk mengumpulkan staf yang ada. Hal ini terutama kemungkinan jika staf yang ada harus dilatih sebelum mereka dapat melakukan tugas proyek. Dan hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah organisasi mungkin ingin melatih staf yang ada jika keterampilan akan diperlukan di masa depan, atau apakah menyewa keterampilan yang diperlukan untuk periode proyek mungkin merupakan pendekatan yang paling tepat. Selanjutnya, menghindari praktik kasar. Saat sebuah proyek disiapkan, potensi dampak pengalihan staf dari pekerjaan mereka yang biasa ke proyek perlu dipertimbangkan. Setiap asumsi tentang ketersediaan staf dan akomodasi perlu dibahas pada tahap awal, karena ini dapat membantu banyak perbedaan dengan biaya yang diidentifikasi. Asumsi tentang sejauh mana staf dapat diminta untuk mengerjakan proyek yang berbeda dari kondisi pekerjaan normal mereka juga dapat menjadi masalah jika orang tidak dipekerjakan untuk bekerja yang fleksibel. Seringkali menggoda untuk tidak memperjuangkan masalah ini jika proyek kerja bisa tersembunyi dalam anggaran organisasi karena hanya bagian dari anggota individu staf yang akan digunakan. Namun, ini membuka pintu untuk mengurangi penyalahgunaan orang-orang tersebut jika mereka diminta untuk mengerjakan proyek dan juga untuk terus memberikan sebuah hasil kerja mereka yang biasa. Ketika beberapa manajer berbagi klaim pada saat anggota staf, ada tekanan untuk mencapai tingkat kinerja di beberapa bidang kerja yang berbeda tanpa mekanisme untuk mengawasi beban kerja individu. Dalam banyak organisasi, mungkin untuk memfokuskan kembali kerja untuk jangka waktu tertentu untuk memungkinkan proyek kecil selesai. Jika proyek bekerja adalah untuk membantu, mungkin akan membantu mempertimbangkan bagaimana organisasi Anda mengembangkan mekanisme untuk mengelola variasi dalam beban kerja untuk menjaga praktik kerja yang adil. Tidak cepat atau mudah untuk mengubah praktik pemenuhan sebuah organisasi untuk mengakomodasi pekerjaan yang fleksibel. Mungkin ada biaya bagi organisasi staf yang tidak tersedia untuk melaksanakan pekerjaan ini sehari-hari tempat mereka dipekerjakan. Jika biaya kepentingan proyek tidak diperkirakan, biaya proyek tidak dianggap formal. Selanjutnya ada biaya peralatan. Rencana kerusakan kerja akan memberikan informasi tentang peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk setiap tugas, dan biaya ini dapat diselidiki dan diperkirakan. Jika organisasi tersebut memiliki peralatan yang dibutuhkan, satu-satunya biaya yang berkaitan dengan proyek mungkin yang terkait dengan redeploying peralatan untuk penggunaan sementara pada proyek, termasuk kehilangan melalui kerusakan. Namun, jika peralatan biasanya digunakan di tempat lain, akan ada biaya kesempatan yang dikeluarkan untuk mengambilnya dari penggunaan normal. Misalnya, sebuah unit memerlukan mesin faks tambahan untuk 2 bulan dan meminjam satu dari unit penelitian mereka, di mana digunakan untuk komunikasi rutin namun tidak mendesak. Namun, unit penelitian menentukan banyak komunikasi yang biasa itu terganggu secara buruk selama periode ini karena orang telah digunakan untuk menggunakan faks. Masalah terbesar adalah bahwa banyak rekan yang bepergian di India, Australia, dan Selandia Baru
memiliki kebersihan besar dalam menelpon kantor karena perbedaan zona waktu dan secara rutin menggunakan faks tersebut. Hilangnya mesin faks bahkan untuk waktu yang singkat terbukti mahal saat menghabiskan waktu kompensasi karena ketidakhadirannya. Jika organisasi tidak memiliki peralatan yang diperlukan atau tidak dapat mencakupnya dari tempat lain untuk penggunaan sementara pada proyek, dapat dibeli atau dipekerjakan. Ini menimbulkan pertimbangan serupa dengan yang berkaitan dengan apakah akan menyewa staf baru atau melatih staf yang ada jika salah satu tujuan proyek adalah memberi peralatan baru dan melatih staf untuk menggunakannya dengan yakin, maka identifikasi peralatan yang sesuai dan pembelian itu akan sepenuhnya sesuai. Selanjutnya akan ada banyak kategori bahan, persediaan dan bahan habis pakai yang digunakan dalam sebuah proyek. Sekali lagi, bahan yang secara konstan digunakan dan mudah dan bebas tersedia dalam sebuah organisasi mungkin diabaikan dalam biaya proyek. Misalnya, mudah untuk mengasumsikan bahwa alat tulis akan tersedia dengan cara yang sama seperti itu untuk pekerjaan sehari-hari. Namun, sebuah proyek adalah kegiatan yang dibatasi dan jika Anda memahami biaya penuh untuk mencapai hasil, Anda perlu mengetahui berapa banyak biaya aktivitas. Misalnya, sebuah proyek dapat dengan mudah dan tidak mencoloknya meningkatkan biaya operasi organisasi dan telepon atau kertas yang berbeda. Jika proyek melibatkan pembangunan sesuatu dari bahan yang akan dikenakan biaya dengan bahan baku, ini mungkin termasuk biaya transportasi dan store taitan jika bahan harus dipindahkan ke situs di mana mereka akan digunakan dan disimpan dengan aman. Bahan yang rapuh atau yang memiliki kehidupan terbatas akan memerlukan pertimbangan khusus. Misalnya, jika tujuan proyek ini adalah untuk melakukan sebuah acara yang akan ada makanan yang disajikan, pertimbangan waktu dan penyimpanan akan sangat berbeda dengan proyek yang melibatkan penggunaan material yang ada bertahan tanpa batas waktu. Dalam memperkirakan pendapatan dan manfaat, tidak langsung jika salah satu hasil proyek Anda melibatkan peningkatan pendapatan. Ada beberapa pertimbangan khusus dalam memperkirakan tingkat pendapatan yang mungkin diharapkan. Jika biaya proyek harus dipulihkan oleh penjualan, harga produk harus mencerminkan tidak hanya biaya proyek namun juga biaya administrasi yang diperlukan untuk mengumpulkan pendapatan penjualan. Harga adalah bisnis yang rumit. Jika proyek melibatkan pengembangan produk yang dijual, biasanya diperlukan untuk melakukan beberapa riset pasar untuk memastikan bahwa produk akan diterima dan orang-orang akan melakukannya. Harga biasanya diatur untuk memungkinkan biaya yang akan ditutupi dan beberapa keuntungan yang dibuat. Namun, harga juga harus berhubungan dengan harga yang dikenakan untuk produsen serupa yang tersedia. Misalnya, jika proyek Anda bertujuan untuk mengembangkan dukungan buku dan ringan untuk pengguna kursi roda, Anda harus memeriksa bahwa link untuk membayar orang yang ingin membaca saat berada di kursi roda mereka, dan mereka lebih memilih membaca buku dan bukan surat kabar atau majalah. Anda mungkin juga menyelidiki apakah orang-orang bermaksud menggunakan pembaca handheld untuk buku elektronik. Produk yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan harus menjadi sesuatu yang ingin dibeli orang dengan harga yang ingin Anda tanggung jawab. Anda biasanya disarankan untuk memperkirakan biaya di sisi tinggi dan pendapatan potensial di sisi rendah untuk membangun beberapa keamanan dalam perkiraan kasus yang tidak terlalu akurat. Yang telah mempertimbangkan untuk memperkirakan waktu dan biaya, ingat bahwa proyek tidak dapat berhasil kecuali jika hasil yang tepat. Di sini Anda harus merencanakan kualitas. Seringkali kecenderungan mengurangi waktu yang diizinkan untuk menyelesaikan tugas dan aktivitas jika perkiraan biaya lebih tinggi dari yang diharapkan. Kebutuhan untuk mencapai kualitas tertentu mungkin berarti lebih banyak waktu harus dihabiskan untuk menyelesaikan satu atau tugas-tugas lainnya, atau lebih banyak sumber daya harus tersedia untuk tujuan tertentu.
Prosedur jaminan kualitas harus disiapkan sedini mungkin dalam siklus hidup proyek, sehingga sistem yang tepat dapat dilakukan dan prosedur pemantauan dapat dikomunikasikan di seluruh sistem proyek. Jika proyek ini besar atau kompleks, bagian dari dokumentasi mungkin mencakup manual berkualitas yang menjelaskan tujuan proyek, bagaimana masing-masing bagian sistem proyek diorganisir secara fungsional, dokumentasi prosedural yang menyatakan bagaimana setiap tugas selesai, dan setiap spesifikasi teknis yang relevan. Seperti pada perencanaan lainnya, ini tidak sesuai untuk sebuah proyek kecil dan perawatan harus dibawa untuk tidak meluangkan waktu, energi, dan sumber daya untuk memproduksi dari apapun yang tidak berkontribusi langsung terhadap pencapaian hasil proyek. Selanjutnya ada scheduling atau penjadwalan. Yang pertama adalah proyek. Penjadwalan dari sebuah tugas dan kegiatan dan salah satu masalah perencanaan utama adalah memutuskan beberapa lama setiap tugas akan selesai dan urutan pelaksanaannya. Tidaklah cukup untuk memutuskan beberapa lama masing-masing tugas akan berlangsung karena beberapa tugas tidak dapat dimulai sampai yang lain selesai. Penjadwalan melibatkan keputusan tentang waktu dan urutan. Perkiraan kasar mungkin dibuat berdasarkan pengalaman sebelumnya dari proyek yang sama, tetapi gambaran yang lebih jelas dapat diperoleh dengan membuat perhitungan yang diperlukan untuk menjadwalkan proyek. Untuk melakukan ini, setiap tugas harus diperkirakan dalam hal isi pekerjaan, jumlah staf yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikannya, dan seluruh waktu yang dibutuhkan untuk tugas itu. Ini akan memungkinkan Anda untuk membuat estimasi awal dari sumber daya yang dibutuhkan. Ada dua teknik yang membantu dalam perencanaan waktu dan urutan, yaitu mengembangkan grafik Gantt memungkinkan Anda untuk memblokir periode waktu untuk mendapatkan gambaran umum tugas proyek dan skala waktu hingga selesai. Ini adalah teknik yang mudah digunakan dan dengan cara tepat memberikan gambaran tentang urutan utama yang diperlukan. Bagan Gantt tidak begitu berguna untuk mengidentifikasi detail dependensi atau dampak potensial dari keterlambatan dalam urutan tugas. Teknik yang disebut analisis jalur kritis atau CPA sering digunakan untuk menjadwalkan tugas dan untuk mengidentifikasi implikasi potensial dari setiap ketergantungan. Sebuah bagan Gantt menunjukkan tahap-tahap utama dari suatu proyek dan durasi masing-masing sebagai bagan batang. Skala waktu berada di atas dan tugas-tugas terdaftar di sisi kiri secara berurutan dari tugas pertama. Bilah diarsir untuk menunjukkan berapa lama setiap tugas utama akan berlangsung. Bilah untuk tugas terakhir selesai di sudut kanan bawah untuk menunjukkan kapan proyek akan selesai. Gantt chart dapat dibuat dengan cepat dan mudah dan sering dilakukan pada tahap awal untuk mendapatkan gambaran waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proyek. Sangat mudah untuk melihat apakah proyek akan memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan dan apakah rencana awal dapat dicapai. Bagan Gantt yang telah rinci biasanya diselesaikan begitu tujuan utama telah ditentukan. Anda dapat menambahkan informasi lain ke bagan Gantt, misalnya saya tonggak Anda untuk mungkin lebih suka menunjukkan ini dengan simbol seperti segitiga. Grafik Gantt relatif mudah untuk digambar dengan tangan, tetapi ini tidak menawarkan Anda tingkat fleksibilitas yang sama selama pemantauan yang akan Anda dapatkan dari paket perangkat lunak. Perangkat lunak komputer juga memungkinkan Anda untuk berpindah dari satu tingkat detail ke tingkat lainnya dengan mudah. Jalan kritis adalah urutan tugas yang akan memungkinkan proyek diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin. Itu diidentifikasi selesai sebelum orang lain dapat mengikuti. Identifikasi jalur kritis penting dalam proyek yang harus diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin. Juga penting ketika biaya menjalankan proyek adalah signifikan. Karena penting ketika biaya menjadwalkan proyek, penjadwalan yang hati-hati dapat memastikan bahwa paling sedikit hari yang mungkin dihabiskan untuk melaksanakan proyek.
Untuk mengidentifikasi jalur kritis, lamanya waktu yang dibutuhkan setiap tugas memiliki tugas yang harus dihitung. Maka ketergantungan harus diidentifikasi. Mungkin akan ada dependensi di setiap urutan kegiatan yang berbeda yang berkontribusi pada penyelesaian proyek. Ini dapat ditujukan dengan sangat jelas jika kita mengambil contoh relokasi kantor ke lokasi lain di mana beberapa pekerjaan pembangunan akan diperlukan sebelum perpindahan dapat dilakukan. Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan atau prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Agar perencanaan dapat dipahami oleh semua pihak, maka manajer harus menggambarkan perencanaan melalui diagram. Salah satunya bisa menggunakan diagram logika, di mana di dalamnya menggambarkan tiap rincian proses yang akan dilakukan. Pendekatan yang bisa digunakan dalam kegiatan perencanaan ada dua jenis. Yang pertama, pendekatan bottom up. Maksud dari pendekatan ini yaitu perencanaan dilakukan atas dasar masalah yang dihadapi karyawan dalam menjalankan tugasnya atau sesuai dengan kebutuhan karyawan dan atasan. Atasan menjadi fasilitator mereka. Kedua, pendekatan top down, di mana pendekatan ini dilakukan oleh manajer atas dasar kondisi-kondisi yang diamati langsung. Memperkirakan adalah bagian penting dari perencanaan. Sebelum Anda dapat merencanakan bagaimana menyelesaikan tugas dan kegiatan, Anda perlu memiliki gagasan tentang berapa lama masing-masing akan dibutuhkan dan sumber daya apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Jika Anda tahu bahwa satu tugas harus diselesaikan sebelum yang lain dapat dimulai, Anda harus tahu berapa lama tugas pertama sebelum Anda dapat menjadwalkan kapan tugas kedua dapat dimulai. Ketika Anda harus mempertimbangkan untuk mengontrak dan membayar staf untuk tugas-tugas tertentu, akan ada biaya besar yang terlibat dan pemborosan yang cukup besar jika perkiraannya tidak akurat. Dengan demikian, perencanaan mustahil akan berhasil tanpa adanya pengukuran waktu yang tepat dan penetapan biaya yang tepat juga. Maka ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.